warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Indrayani, nomor absen 10. Saya Zakiran Talita Sakhi, nomor absen 12. Saya Dewi Savitri, nomor absen 11. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi teks drama yang berisi pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dari drama. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Yang pertama yaitu pengertian dari drama. Drama adalah karya sastra yang menceritakan kisah melalui dialog antar tokoh dan didasarkan pada konflik dan emosi. Drama biasanya dipentaskan di atas panggung dengan menggunakan properti seperti kostum, tata rias, dan dekorasi untuk menghidupkan cerita. Yang kedua yaitu tujuan dari drama. Drama bertujuan untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat melalui aksi, dialog, dan konflik untuk membangkitkan emosi dan pemikiran pada penonton. Drama juga berperan sebagai media ekspresi yang memperkaya budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap seni. Ciri-ciri drama yang pertama adalah dialog. Menggunakan dialog untuk menceritakan sebuah kisah dan membangun konflik. Yang kedua ada konflik. Konflik sendiri adalah inti cerita dan menarik perhatian penonton. Yang ketiga ada emosi. Menampilkan emosi yang diungkapkan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan dialog. Yang keempat adalah pementasan. Dipentaskan di atas panggung menggunakan kostum, tata rias, dan dekorasi. Unsur-unsur drama yang pertama ada alur cerita. Alur cerita sendiri adalah susunan peristiwa dan konflik yang membangun cerita. Biasanya melibatkan bagian pengenalan, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Alur cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju adalah alur yang mengikuti susunan peristiwa secara berurutan. 2. Alur mundur adalah alur yang menampilkan peristiwa secara mundur atau sorot balik. Yang ketiga adalah alur campuran, merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur atau biasa disebut sebagai kompon. Nah, yang kedua ada tokoh. Tokoh sendiri adalah penggambaran karakter tokoh yang memerankan alur dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 2 berdasarkan perannya. Yang pertama ada tokoh utama, adalah tokoh yang menjadi sentral dari dalam alur cerita. Yang kedua, tokoh pembantu, tokoh yang muncul atau terlibat sebagai pendukung dari alur cerita tersebut. Yang ketiga yaitu dialog. Dialog adalah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara 2 orang atau lebih. Terdapat 2 unsur dialog, yaitu yang pertama, wawancang. Wawancang adalah kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh. Yang kedua yaitu kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Yang keempat yaitu latar. Latar adalah deskripsi ruang dan waktu. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah tempat di mana setiap adegan dalam drama terjadi. Properti yang mendukung dapat menggambarkan latar tempat tersebut. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu adalah waktu yang tergambar dalam latar belakang mengindikasikan kapan terjadinya setiap adegan dalam drama terjadi, baik itu jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana mencerminkan suasana di setiap adegan dalam drama terjadi. Properti seperti musik atau akting tokoh dapat membantu menggambarkan latar belakang tersebut. Selanjutnya, struktur drama. Struktur drama dibagi menjadi 3, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Yang pertama, prolog. Prolog adalah bagian pembuka yang berisi pengantar cerita atau latar belakang. Selanjutnya, dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh. Dialog terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian pengembangan cerita. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian akhir cerita. Yang terakhir, epilog. Epilog adalah bagian penutup yang berisi tentang pesan atau kesimpulan. Selain struktur, drama juga mempunyai kaidah kebahasaan dalam dialog, seperti berbentuk dialog, pernyataan tanda petik, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, beliau, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua seperti aku, kamu, dan saya, menggunakan konjungsi temporal yang banyak, verba yang banyak menggambarkan peristiwa, verba yang banyak untuk mengungkapkan perasaan tokoh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh atau suasana. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.